yang mau saya sampaikan adalah tentang mendengar suara anak gitu. Jadi saya sangat berminat di riset tentang suara anak. Ini saya skip aja ya. Nah, awalnya itu tahun 2013 waktu saya mulai doktoral di Sydney Uni, saya meneliti tentang pendidikan inklusi. Nah, tapi minat saya lebih kepada anak-anak yang termarginalkan begitu. Jadi dalam riset saya atau dalam PhD saya itu penelitinya bukan saya sebenarnya, tapi anak-anak kecil, anak-anak SD gitu, dan terutama anak-anak dengan disabilitas. Yang banyak dari mereka adalah anak-anak dengan disabilitas intelektual gitu. Jadi apa ya? Saya sangat percaya bahwa semua anak bisa menjadi peneliti begitu ya. Dan semua anak berhak menyuarakan apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan kayak gitu. Jadi waktu itu saya manfaatkan PhD saya untuk menggunakan pendekatan bahwa anak-anaklah penelitinya. Nah, ini beberapa anak yang menjadi co-researcher saya, ya mereka kelas 1 sampai kelas 5 SD, dan banyak di antara mereka yang memiliki disabilitas ya, entah fisik atau intelektual begitu. Dan dari pengalaman saya, apapun kondisi mereka, selama kita fokus pada apa yang mereka bisa lakukan, kita menghargai apapun yang mereka pikirkan atau usulkan, apa yang mereka amati, semuanya sangat bermanfaat gitu ya. Apa yang mereka hasilkan itu sangat-sangat bermanfaat dan bisa menjadi feedback bagi kita gitu. Nah, lanjut aja. Nah, ini salah 2 dari mereka pada waktu itu saya dorong juga untuk masuk ke publikasi gitu. Saya pikir yang publikasi nggak harus orang dewasa ya, orang anak-anak juga bisa publikasi. Waktu itu ada kesempatan untuk masuk atau apa ya namanya call for paper gitu ya di sebuah majalah di UK, dan waktu itu saya undang 2 anak yang mau bercerita tentang pengalaman mereka nih. Yang nomor 1 ini ada 1 anak yang dia memiliki disabilitas intelektual dan dia menceritakan gimana rasanya nggak naik kelas berkali-kali gitu ya. Itu dengan pendampingan guru, kemudian juga saya coba pelan-pelan menata narasinya dan segala macam, bisa dipublikasikan di majalah tersebut gitu. Lalu 1 lagi ini dari anak yang dia menggunakan kursi roda dan dia satu-satunya menggunakan kursi roda di sekolah itu dan mengalami pengalaman bullying yang banyak sekali begitu. Nah, apa namanya itu membuktikan ya bahwa semua anak bisa menjadi peneliti dan suara mereka itu berharga gitu. Apapun itu sangat berharga buat orang dewasa di sekelilingnya gitu. Yang seringkali orang dewasa di sekelilingnya itu sebenarnya tidak melihat, tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi gitu. Nah, suara dari mereka itulah yang sangat signifikan. Tadi waktu Afris cerita tentang LPB, Lomba Peneliti Belia, ini saya juga pernah dapat kesempatan mendampingi 2 anak SMP waktu itu ya untuk maju dan sampai ke tingkat internasional gitu. Nah, yang saya pelajari dari pengalaman mendampingi ini ya, betul sekali apa yang disampaikan Afris tadi itu, jatuh bangun gitu ya, namanya masuk dunia riset itu ya, tidak hanya sebagai researcher tapi juga pendampingnya itu memang luar biasa melelahkan, luar biasa capek dan harus detail sekali gitu. Nah, termasuk yang saya dapatkan dari pengalaman itu, misalnya waktu itu saya mendampingi 3, yang 2 rontok di jalan itu, yang 1 tetap jalan terus itu. Pengalaman saya karena yang 2 ini misalnya tidak punya ketekunan yang cukup ya, menyerah gitu ya. Nah, kalau sudah menyerah memang kemudian sulit ya untuk maju ke tahap yang lebih jauh lagi, seperti itu. Dan betul juga yang Afris tadi ceritakan, seru banget ya waktu berkumpul dengan komunitas para periset itu, kita jadi tahu ya, ternyata pihak lain itu punya pemikiran, punya ketelitian yang luar biasa, jadi itu juga jadi feedback buat kita sendiri kayak gitu.
Nah, sekarang ini saya juga sedang mendampingi, kalau yang kemarin tuh dari Tumbuh, yang sekarang ini SMP Montessori Sleman, tapi belum keluar hasilnya ya. Ini penelitian tentang ortu versus remaja, studi eksplorasi komunikasi terdampak pandemi gitu. Nah, yang saya rasakan juga sebagai pendamping itu yang penting kita itu mendengarkan gagasan mereka, gagasan anak-anak ya. Tugas kita itu sebenarnya tidak mengarahkan sih ya kalau menurut saya, lebih ke mendengarkan, kemudian mencarikan hal-hal yang mungkin mereka belum kepikiran gitu ya, seperti itu, dan kemudian kembalikan lagi keputusannya ke mereka. Jadi independent thinking-nya tetap ada di mereka, bukan kita yang mengarah-arahkan begitu. Nah, juga kalau di level mahasiswa ini juga ada 2 yang sedang saya dampingi ya, yang baru mau maju ke riset dan presentasi di konferensi internasional. Nah, intinya saya melihat bahwa motivasi anak-anak peneliti ini beda-beda gitu ya. Nah, kita masuk dari situ, kita coba tangkap dan kemudian kita seperti kata Mas Anton tadi ya, kita menjadi mereka gitu ya. Kita mencoba berpikir dengan cara mereka. Lalu kita ingin mewujudkan mimpi mereka kayak gitu. Dan tugas kita ini hanya membantu ya, mensupport lah ya, seperti itu. Karena saya selalu kembalikan kepada prinsip bahwa setiap anak itu punya hak ya untuk berpendapat, dan salah satunya adalah lewat penelitian, ya, bersuara lewat penelitian. Semua anak saja, baik itu mungkin teman-teman di sini, saya paham betul di sini banyak sekali anak dengan kecerdasan istimewa ya, tapi juga saya percaya anak-anak yang termarginalkan di luar sana pun punya potensi yang sangat sangat baik gitu. Dan apa yang kita lakukan sebagai orang tua atau sebagai guru atau sebagai pendamping itu kita itu sebagai penyedia ya, kita sebagai penyedia space, penyedia kesempatan, penyedia kesempatan ya, entah itu berupa kesempatan penelitian atau kesempatan seperti ini, konferensi seperti ini, untuk memunculkan suara mereka ya, dan kemudian kita sebagai audiens ini kita support full apa yang dijajarkan anak, dan yang terakhir ini menurut saya aksi ya, kita menjadi agen untuk membuat apa yang diciptakan anak-anak itu benar-benar bisa menjadi aksi nyata di masyarakat, begitu. Itu sih Miss Lisa, semoga saya berusaha cepat-cepatnya menyampaikan. Ya Bu. Ya, saya pikir cukup ya. Oke, terima kasih sekali Bu Elga untuk encouragement-nya, baik untuk orang tua, pendampingnya, maupun untuk anak-anak. Jadi terutama untuk kids presenter di sini dan juga teman-teman yang lain yang udah gabung di sini, kalian sudah one step ahead gitu ya. Kalian sudah selangkah lebih maju karena kalian sudah berani nih untuk men-sharingkan apa yang kalian sedang lakukan sekarang, seperti itu.